Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan bisnis internasional. So without further ado, let's enjoy this video. Sejarah bisnis internasional. Sebelum Masehi, pedagang Venesia dan Yunani mengirim wakil-wakilnya ke luar negeri untuk menjual barang-barang mereka. Dan pada abad ke-17, British East India Company, sebuah perusahaan dagang yang baru dibentuk, mendirikan cabang-cabang di seluruh Asia. Dan pada abad ke-16, sejumlah perusahaan Belanda membuka rute-rute perjalanan ke timur dan bergabung untuk membentuk Deutsche East India Company. Dan para pedagang kolonial Amerika mulai beroperasi dengan model yang sama pada abad ke-18. Pengertian bisnis internasional. Menurut para ahli, yang pertama yaitu adalah Rachman dan Hogetz. Menurut mereka, bisnis internasional adalah studi tentang transaksi yang terjadi melintasi batas negara dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan individu dan organisasi. Kemudian yang kedua ada Griffin dan Putstein. Menurut mereka, bisnis internasional adalah transaksi bisnis antar pihak lebih dari satu negara. Yang ketiga ada Ball and Wendell. Menurut mereka, bisnis internasional merupakan bisnis yang kegiatan-kegiatannya melewati batas-batas negara. Yang keempat ada Charles W.A. Hill. Menurut beliau, bisnis internasional adalah perusahaan yang terlibat dalam perdagangan maupun investasi internasional. Kemudian ada Daniels, Radibaugh, and Sullivan. Menurut mereka, semua transaksi komersial baik oleh swasta maupun pemerintah di antara dua negara atau lebih adalah bisnis internasional. Dan yang terakhir, menurut Abel, McCulloch, Franz, Gringer, dan Minor, bisnis internasional adalah suatu bisnis di mana kegiatan yang melampaui batas-batas negara yang mencakup perdagangan internasional, pariwisata, transportasi, dan lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis domestik. Bisnis domestik adalah bisnis yang secara nyata ditujukan pada aktivitas bisnis dalam negeri. Kemudian ada bisnis internasional. Bisnis internasional adalah bisnis yang bertindak bukan hanya tentang pemasaran ekspor ataupun impor. Bisnis multinasional. Bisnis multinasional adalah bisnis yang terfokus pada pemanfaatan pengalaman dan produk perusahaan melakukan adaptasi pemasaran perusahaan dari negara itu. Bisnis global. Bisnis global adalah bisnis yang terfokus pada pemanfaatan aset, pengalaman, dan produk perusahaan secara global dan melakukan penyesuaian pada apa yang benar-benar unik dalam setiap negara. Hakikat bisnis internasional. Hakikat bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan melewati batas-batas suatu negara. Transaksi bisnis seperti ini merupakan transaksi bisnis internasional. Adapun transaksi bisnis yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang sering disebut dengan bisnis internasional atau international trading. Kemudian transaksi bisnis internasional. Yang pertama ada perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang berisi tentang transaksi antar negara yang biasa dilakukan dengan cara tradisional, yaitu ekspor dan impor. Dengan adanya transaksi ekspor dan impor, maka akan timbul neraca perdagangan antar negara atau biasa disebut dengan balance of trade. Yang kedua yaitu ada pemasaran internasional. Pemasaran internasional adalah transaksi bisnis yang bertujuan untuk memasarkan atau menawarkan hasil produk ke luar negeri. Alasan untuk melakukan bisnis internasional. Hampir 95% setiap negara mau nggak mau harus melaksanakan bisnis internasional. Alasannya adalah setiap negara pasti mempunyai kebutuhan masing-masing, mempunyai kebutuhan primer dan sekunder. Maka dari itu, setiap negara harus mencukupi seluruh kebutuhan negerinya dari barang-barang atau produk yang dihasilkan oleh negara itu sendiri atau melakukan barter dengan negara lain. Maksud dari kata barter di sini adalah melakukan ekspor ataupun impor. Alasan melaksanakan bisnis internasional. Yang pertama yaitu ada spesialisasi antar bangsa. Maksudnya adalah setiap negara harus ahli dalam menentukan pilihan strategis untuk memproduksi suatu komoditi yang efektif dan efisien.
Yang kedua ada pertimbangan pengembangan produk. Maksudnya adalah setiap negara harus mempertimbangkan pengembangan pasarnya dengan negara lain. Hal ini akan mengetahui potensi suatu negara apakah jauh lebih luas ataupun lebih sempit ketimbang pengembangan negara lain. Yang ketiga ada keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif adalah keunggulan yang berkaitan dengan pemasaran. Sebagai contoh yaitu adalah suatu negara yang mampu untuk menawarkan produk tersebut dibanding dengan negara lain. Dan yang terakhir ada keunggulan absolut. Keunggulan absolut ini berkaitan dengan menawarkan barang. Sebagai contoh yaitu suatu negara yang mampu untuk memproduksi suatu komoditi yang paling murah di antara negara lain, tetapi kualitasnya sama. Tahap-tahap memasuki bisnis internasional. Yang pertama ada ekspor insidental. Maksud dari kata ekspor insidental adalah terjadi pada saat kedatangan orang asing di negeri kita, kemudian dia membeli barang, kemudian kita harus mengirimkannya ke negara dari orang asing tersebut. Kemudian ada ekspor aktif. Ekspor aktif adalah transaksi yang mana semakin lama akan semakin aktif atau semakin terus-menerus. Kemudian ada penjualan lisensi. Pada tahap ini, negara pendatang menjual lisensinya atau mereknya dari produk kepada negara penerima dan hanya menjual merek dan lisensinya saja, tidak menjual barang dan lain sebagainya. Kemudian ada franchising. Franchising adalah setiap perusahaan di suatu negara menjual tidak hanya lisensi dan mereknya saja, tetapi mereka juga menjual seluruh atribut termasuk peralatan dari proses produksi. Kemudian ada pemasaran di luar negeri, dan yang terakhir adalah produksi dan pemasaran di luar negeri. Hambatan dalam memasuki bisnis internasional. Yang pertama yaitu ada hambatan perbedaan bahasa dan kultural. Hal ini sering terjadi dalam setiap negara, dikarenakan setiap negara mempunyai bahasa dan kultural berbeda-beda dengan negara lain. Hambatan yang kedua adalah hambatan hukum dan politik. Hambatan hukum dan politik sebagai contoh adalah negara Amerika yang melakukan embargo terhadap komoditi perdagangan dengan negara-negara komunis. Dan yang kedua yaitu sebagai contoh negara Arab yang melarang untuk membeli makanan-makanan yang mengandung daging ataupun minyak babi. Dan hambatan yang terakhir adalah hambatan operasional. Hambatan operasional ini berupa masalah operasional, yaitu transportasi dan pengangkutan barang yang diperdagangkan tersebut dari negara ke negara lain. Kemudian ada kekuatan dalam memasuki bisnis internasional. Yang pertama yaitu adalah etnosentris. Etnosentris adalah suatu asumsi atau keyakinan bahwa negeri asal sendirilah yang unggul. Yang kedua yaitu adalah polisentris. Polisentris adalah keyakinan yang didasari bahwa setiap negara mempunyai hal-hal yang unik dan cara untuk meraih sukses dalam setiap negara. Dan yang terakhir yaitu ada regiosentris dan geosentris. Adalah perusahaan yang memandang wilayah regional dan seluruh dunia sebagai suatu pasar dan mencoba mengembangkan strategi pemasaran terpadu regional atau dunia.